Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Malam hari ini gue bakalan nemenin kalian dengan beberapa informasi. Di malam hari ini gue bakalan membuka dengan informasi tentang si Launch. Oke, karena ada beberapa hal updatean terbaru daripada si Launch ini. Dan mungkin kalian beberapa hari lalu terheran-heran dengan kondisi daripada si Launch ini, karena naiknya sangat-sangat signifikan. Wah, ini gila banget ya guys. Ya, kita bakalan membahas apa sebabnya kenaikannya dan seberapa bertahan si Lunsi ini dengan harga saat ini. Dan kalian bakalan nanti gue informasikan tentang price actionnya seperti apa, dan updatean daripada si Dukon, dan updatean terkait kasus yang dialami oleh si Dukon. Jadi kalau kalian mau nonton video ini, apalagi kalian holders daripada si Lunsi ini, kalian harus sih dengerin video ini. Oke, jadi kita bakalan apa dulu nih bang? Oke, yang pertama gue mau informasikan ke kalian dulu, gue ngadain giveaway menuju 25.000 subscriber. Dengan syarat kalian harus tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Dan itu pun sebenarnya juga membantu kalian agar bisa dapetin update news terbaru dari channel ini. Ya, dengan kalian mendapatkan update news dari channel ini, itu juga menjadi landasan besar agar kalian bisa mengetahui tren-tren terkini di saat lagi market, dan bisa cuan mungkin, atau bisa meminimalisir daripada kerugian kalian. Dan sebelum gua mulai, gua mau ingetin kalian, di dalam dunia cryptocurrency ada dua hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu adalah rakus dan FOMO. Oke, hindari itu. Ya, apa nih yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini? Oke, yang pertama gua mau updatein ke kalian tentang burn daripada si Lunsi ini. Ya, jadi kalau misalkan kalian punya software, atau biasa kalian melihat updatean daripada pembakaran si Lunsi ini, tolong informasiin ke gua di kolom komentar, ditulis kolom komentar. Karena yang sering gua lakukan adalah terkait pemantauan Lunsi pembakarannya itu kadang gua bukan kadang sih, emang fokusnya gua tuh kebanyakan di Terarity.io. Nah, kalian bisa aja. Nah, cuman gue nggak tahu kenapa ini, kalau misalkan kalian melihat, jadi di sini datanya tuh kayak nggak update gitu loh guys. Dan padahal di sini on ijonya muncul segala macam, dan entah kenapa nggak bisa kedetek update terbarunya daripada si Lunsi ini. Oke, jadi gue mengalami kendala, dan kendalanya apa? Karena ya gue nggak bisa updatein perkembangan daripada Lunsi pembakarannya itu gitu ya. Kalau kalian punya linknya, silahkan ditulis di kolom komentar untuk berbagi informasi terhadap teman-teman yang mungkin holders daripada si Lunsi ini. Itu poin pertama yang gue mau sampaikan. Terus yang kedua yang gue mau informasikan ke kalian, bahwa per beberapa hari belakangan ini ya, kita udah tahu bersama bahwa Dukon itu sedang menjadi sasaran, bukan sasaran sih, jadi mangsa ya, mangsa incaran gitu. Karena kenapa ya, kita udah tahu bersama kalau si Dukon ini sudah menjadi apa ya, buronan lah, buronan. Karena ya itu dia, Dukon dipanggil-panggil segala macam, dia tidak datang gitu, tidak memenuhi panggilan ya, seperti itu. Dan sebenarnya ada cukup satu hal yang sangat menarik daripada si Dukon ini ya. Gue nggak tahu kenapa si Dukon ini sampai segitunya kerennya. Dan kalau kalian melihat di cuitan daripada Twitternya dia ya, 6 jam yang lalu, itu dia malah buat cuitan gitu, maksudnya malah nge-tweet segala macam ya. Dan ini menjadi kayak gue rada-rada berpikir, ada apa sih gerangan gitu kan. Lu penasaran gak sih, ibarat kata nih, masa iya kita berpikir bahwa apa emang iya dunia kepolisian itu seperti itu, lemah sampai selemah itu ya. Ngerti gak sih? Kan harusnya bisa aja apa namanya, Twitternya atau media sosialnya si Dukon, kalau misalkan memang menjadi inceran ya, inceran dan atau apalagi bahasanya buronan,
ya otomatis media sosialnya bisa diakses dong, ya nggak sih? Bisa dihack lah, atau mungkin sewa Bjorka mungkin, atau Bejorok ya, atau Bejordi atau siapapun itu ya, yang bisa, ya kan? Masa iya sih, lu gila aja sekelas jadi buronan, tapi masa masih bisa tweet atau cuitan apa emang sekeren itu Twitter ya, sekeren itu ya. Bisa memediasi, wah keren sih, jadi inceran tapi masih bisa nge-tweet gitu segala. Keren sih, keren keren. Itu yang menurut gue selalu gue mikir, logika gue tuh kayak nggak masuk gitu ya. Tapi ya itulah sekelumit yang gue bisa ada di otak gue tuh, yang kayak agak kok ada aneh yang aneh gitu menurut gue. Oke, jadi pertanyaannya, nah ini kan sering yang kita bilang, kita langsung ke price actionnya. Bang, sebenarnya kemarin itu kenaikannya sangat signifikan itu karena apa? Bahkan kalau misalkan kita melihat kenaikannya, kita ukur ya, kita ukur itu kenaikannya 67%. Wah, ini gila banget ya guys, tuh 67%. Nah, itu gila sih, cuannya meluber-luber itu sih. Apalagi kalau misalkan kalian udah take profit ya kemarin, dan ya gua rasa kalian udah pasti take profit sih sebenarnya. Nah, kali ini kita bakalan sedikit berbicara tentang price actionnya. Oh ya, sebelum itu munculkan pertanyaan, Bang, alasannya kenapa dia ngepam seperti si Lunsi itu karena ini guys. Jadi informasinya itu adalah ternyata dari pihak Binance itu sendiri, untuk dia memutuskan untuk membakar biaya perdagangannya. Jadi membantulah daripada si Lunsi ini gitu. Nah, muncul pertanyaan debat lah, kok kan pimpinannya dukuan aja seperti ini, tapi kenapa Binance melakukan pembakaran seperti itu untuk mensupport segala macam. Oke, gue kasih tahu sesuatu hal yang sebenarnya lu wajib tahu. Ingat ya, tugas exchange itu atau CEX itu adalah jualan. Lu tahu namanya jualan dulu guys. Jadi ibarat kata tuh, kalau lu punya suatu marketplace atau lu punya website, lu benar-benar harus membakar uang lu dulu, kayak lu ngasih modal gitu, ibarat kata, ngerti nggak? Jadi Binance ini menurut gua, di sisi gua, pandangan gua, dia hanya untuk kayak ya udah sebagai wadah toh, ya udah Binance ini gua jadikan sebagai wadah dan gua kasih kepada holders atau si Lunsi ini untuk ya udah gua bakar semuanya untuk pembakaran si Lunsi itu. Jadi seakan-akan ini tuh indikasinya kalau misalkan holdersnya semakin banyak, transaksinya juga semakin banyak di dalam Binance ya. Oke, paham ya? Nah, itu juga menjadi dasar mereka dapat cuan. Itu. Jadi kalau misalkan logika sederhananya, kalau itu udah masuk di kalian, ya udah berarti kalian tuh nggak bakalan terpompang-pamping, ngerti nggak sih? Terpompang-pamping tuh maksudnya kayak dikit-dikit ada sesuatu hal yang sangat kayak wah ini bakalan ngepam nih karena si Binance support segala macam bla bla bla. Ya bener, dan itu harus dimanfaatkan ya. Yang rada tuh sebenarnya adalah lu ngevote abis itu ya, lu ngevote abis itu lu ngelarang orang lain, ngerti nggak? Nah, kalau gua, prinsip gua tuh adalah gua tuh pasti ngasih fakta bahwa keadaannya seperti ini ya, dan poinnya seperti ini. Misalkan nih, poinnya adalah misalkan riset gua itu kalau misalkan Binance mensupport daripada si Lunsi ini, itu hanya untuk menaikkan traffic daripada si Binance itu. Ibarat kata tuh kalau bahasanya adalah win-win solution. Nah, itu bahasa tepatnya seperti itu, win-win solution. Oke, jadi holdersnya Lunsi untung ya, kayak gue juga gitu kan, udah take profit segala macam, ya udah gue berarti untung gitu kan. Nah, yang salahnya adalah kalau misalkan lu udah jadi holders gitu kan, terus lu ngevote segala macam dan tidak memanfaatkan momennya itu, ya otomatis ya berarti lu rada-rada gitu ya. Jadi sebenarnya di sini saran gua adalah lu manfaatin apa aja selama lu bisa menghasilkan cuan. Tapi gua mau informasikan kepada kalian semua, nah ternyata mayoritas di dalam subscriber gua itu masih belum tahu titik di mana dia harus menjual, titik di mana harus menyerok di mana. Nah, itu yang sering gua informasikan ke kalian agar tidak
terlalu FOMO agar tidak terlalu rakus. Karena kenapa? Karena yaitu kalian masih belum tahu titik-titik di mana yang kalian harus take profit di mana, nyeroknya di mana gitu. Ya, jadi ya wajar aja kalau misalkan gue selalu memberikan fakta-fakta di lapangannya seperti apa. Itu ya. Nah, terus eksekusinya gimana, Bang? Nah, oke. Nah, saat ini kalau misalkan kalian melihat ya, saat ini sebenarnya kita bakalan fokus dulu di area ini, guys. Kita bakalan fokus dulu di area itu. Oke? Karena kenapa? Karena itu menjadi titik krusial. Maksudnya itu penentu di mana market itu kita bisa menebak apakah dia naik atau dia itu lagi mau turun ya, seperti itu. Itu yang kita harus tebak dulu. Oke. Nah, kalau misalkan kita melihat chartnya, oke, kalau misalkan kita melihat di sini ternyata mengalami kenaikan ya, mengalami kenaikan. Nih, naik guys, hijau di sini. Oke. Nah, itu sebenarnya juga menjadi indikasi bahwa apa yang kita bisa lakukan. Nah, kalau misalkan dia bakalan naik dari sini ya, bakalan naik di sini dan menuju ke level 32098 ya, di level itu. Nah, itu berarti tempat di mana kalian bisa take profit. Lah, kenapa di situ, Bang? Karena ya ingat gue bilang ya, selama kita bisa mendapatkan untung, lu bayangin, lu beli di angka 26603 ya, dari sini. Habis itu lu upgrade menuju ke yang tempat tadi kita jualan, nah itu udah cuan 20%. Sesimpel itu, guys. Sesimpel itu. Manfaatkan trennya. Kalau misalkan lagi bullish, manfaatkan. Tapi jangan, ingat, jangan rakus. Udah, jangan rakus. Namanya juga manajemen keuangan ya. Kita tuh harus, ya udah kalau misalkan untung segini, ya udah gitu aja dulu gitu kan. Nah, kalaupun misalkan ngedrop gitu kan, oke, levelnya di mana, Bang? Kalau misalkan dia ngedrop, oke, ini gue udah buatin. Jadi titik kalian harus menyerok sebenarnya itu adalah kalau misalnya di sisi gue itu di titik 23865. Nah, kalian bisa menyerok di situ. Itu yang target pertama. Oke. Terus target kedua, kalau misalkan kalian mau menunggu, masih sabar segala macam dan mental kalian juga nggak ada FOMO, nggak ada yang nggak takut ketinggalan, sudah bermindset ya, namanya dunia cryptocurrency itu kan fluktuatif ya, naik dan turun. Jadi tinggal menunggu aja di titik gue yang mau gitu kan. Nah, titik yang paling rendah sebenarnya itu adalah 19202. Nah, di situ kalian serok juga. Oke, dan untuk kriteria cara menyeroknya dan budgetnya berapa, gue udah selalu informasiin ke kalian bahwa saya ingat ya, kalau dalam dunia serok menyerok itu maksimal 2 kali, nggak boleh lebih dari 3 kali. Oke, nggak boleh lebih dari 3 kali, jangan sampai. Jadi cukup 1 ya, cukup di sini aja, cukup di area ini. Oke, habis itu kalian di area sini. Jadi 2 ya, titiknya itu cuma 2 kali. Jangan 3 kali. Karena kenapa? Kalau 3 kali itu berarti udah rugi, guys. Menurut di sisi gue sih kayak gitu ya. Jadi gue nggak pernah nyerok di angka lebih daripada 3 kali. Seperti itu yang gue bisa share ke kalian dan semoga bermanfaat. Dan kita bakalan lihat lagi updatean terbarunya. Ingat ya, selama kita bisa dapat cuan, ya enjoy aja the market. Udah, intinya seperti itu. Sebelum kalian close video ini dan kalian bisa dapetin titik serok, titik profitnya segala macam, kalian wajib subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya agar kalian jauh-jauh lebih bisa belajar tentang dunia perkriptokarensian dan support gua untuk menuju 25.000 subscriber. Dan titip salam kepada keluarga kalian dan dapat salam dari gua, Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.